Halo guys, jumpa lagi dalam channel Medical Art. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang anatomi saluran nafas bagian bawah. Kalau di video-video sebelumnya kita telah belajar tentang anatomi saluran nafas secara umum. Kita juga telah belajar secara lebih detail tentang anatomi saluran nafas bagian atas. Nah, di video ini kita akan lanjut belajar untuk saluran nafas yang bagian bawah. Sebelum menonton lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini ya. Dan jika kalian punya pertanyaan atau saran untuk video-video selanjutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komen. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita langsung belajar. Struktur pertama dan kedua yang ditunjuk ini adalah kartilago tiroid dan kartilago krikoid. Kedua tulang rawan ini berada di daerah yang bernama larynx, di mana di dalamnya terdapat pita suara. Struktur berikutnya yang berada di antara kartilago tiroid dan kartilago krikoid adalah membran krikotiroid. Di bagian inilah biasanya dokter akan membuat lubang dengan menggunakan jarum apabila terjadi sumbatan pada jalan nafas bagian atas, sehingga dengan adanya lubang tersebut, udara dapat tetap masuk ke dalam paru. Struktur berikutnya adalah trakea. Trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan setengah lingkaran yang berjumlah sekitar 20. Dia membentuk sebuah tabung dan bercabang di bagian karina menjadi bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Bronkus utama kanan tentu akan menuju ke paru kanan, sementara bronkus utama kiri akan menuju ke paru kiri. Seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, bahwa paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus atas atau lobus superior, lobus tengah atau lobus medius, dan lobus bawah atau lobus inferior. Sementara paru kiri hanya memiliki 2 lobus, yaitu lobus atas dan lobus bawah. Selanjutnya kita akan belajar lebih detail lagi tentang percabangan dari masing-masing bronkus. Dan biasanya ilmu ini penting buat kalian yang ingin menjadi dokter spesialis paru karena ilmu ini digunakan sebagai dasar kalian melakukan prosedur bronkoskopi. Bronkus akan bercabang-cabang seperti ranting pohon, yang semula dia 1, kemudian bercabang menjadi 2, kemudian bercabang menjadi 4, dan demikian seterusnya. Semakin jauh atau semakin perifer percabangan tersebut, tentu ukuran dari diameter lumen atau diameter dari saluran bronkus tersebut akan semakin kecil, hingga pada akhirnya percabangan tersebut akan mencapai alveolus, tempat di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru. Jadi kembali lagi dari trakea, dia akan bercabang menjadi 2, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Bronkus utama kanan letaknya lebih vertikal dan lebih pendek jika dibandingkan dengan yang kiri. Bronkus utama kanan ini akan bercabang yang pertama menuju ke lobus bagian atas. Kemudian bagian ini akan memberikan percabangan ke bagian anterior, posterior, dan apikal. Kemudian bronkus utama kanan akan memberikan percabangan ke bagian intermediate sebelum dia memberikan percabangan lagi ke lobus medius, dan yang kedua adalah ke lobus inferior. Percabangan yang menuju lobus medius akan terbagi menjadi 2, yaitu ke bagian lateral dan bagian medial. Sementara percabangan yang menuju ke lobus bawah atau lobus inferior akan bercabang menuju ke beberapa bagian. Yang pertama adalah di bagian superior, anterior basal, lateral basal, posterior basal, dan medial basal. Selanjutnya untuk bronkus utama kiri, dia akan bercabang yang pertama yaitu bercabang ke arah lobus atas atau lobus superior. Percabangan ini akan terbagi lagi menjadi 2, yang pertama yaitu ke divisi superior dan yang kedua yaitu bagian lingular. Divisi superior akan bercabang lagi menuju ke bagian apikoposterior dan bagian anterior. Sementara lingular akan bercabang menjadi bagian superior dan bagian inferior. Cabang kedua dari bronkus utama kiri menuju ke lobus bawah atau inferior. Kemudian dia akan memberikan percabangan ke bagian superior, posterior basal, lateral basal, dan anteromedial basal. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup rumit? Kerumitan ini seharusnya mengingatkan kita akan betapa hebat dan berkuasanya Sang Pencipta. Demikian video kali ini. Pantengin terus channel Medical Art supaya kita bisa semakin menghargai dan mencintai tubuh kita. Stay safe and stay healthy.